Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kodek. Oke Polo-Polo, kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di Busan. Kejadian ini terjadi pada seorang laki-laki yang bernama Dongyong. Dia waktu itu masih SMA kelas 2 dan baru selesai UAS. Akhirnya dia sama teman-temannya memutuskan untuk pergi main ke pantai karena di Busan itu pantainya cukup terkenal dan enak buat liburan sebenarnya. Di Busan itu ada dua pantai yang terkenal, yaitu Gwanganli dan Haeundae. Tapi mereka memutuskan pergi ke yang Haeundae. Ya namanya anak SMA, mereka ke pantai, renang, keluar, makan dikit, duduk-duduk, renang lagi, keluar, duduk, makan dikit, renang lagi. Ya dia menikmati liburan sama halnya kayak orang biasa. Nah dari pagi sampai malam mereka itu main terus. Dongyong sama teman-temannya ini main terus. Dan karena waktu itu adalah masa-masa liburan gitu ya, semuanya udah selesai ujian, di pantai itu sebenarnya cukup banyak orang, jadi tidak mengerikan sama sekali. Tapi karena mereka udah main seharian penuh, akhirnya mereka mulai merasa lelah dan capek, pengen pulang gitu. Akhirnya, Dongyong sama teman-temannya memutuskan untuk pulang dan transportasi yang mereka pilih adalah bis. Mereka langsung menuju ke halte bis yang terdekat. Sesampainya di situ, Dongyong ini mulai lelah, kayak mulai ngantuk gitu kan. Mulai mau nyender, buka mata setengah, terus kayak lihat jam, oh belum, tutup mata udah ngantuk ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia tuh sempat melihat ada satu cewek yang tanya-tanya ke orang gitu loh, karena di halte bis ini kan banyak orang. Semua pada mau pulang kan ya. Dia tuh tanya ke orang ini nggak direwes, tanya ke orang ini nggak dihiraukan. Nah, akhirnya Dongyong ini mulai pikir, oh kayaknya ini orang gila daerah sini nih, makanya orang-orang pada nggak ngerewes gitu. Nah, terus habis lihat gini, pas dia mau nutup mata, tiba-tiba ada orang yang tanya ke dia, yaitu cewek itu tadi, yang tadi itu, dia tuh cewek yang terlihat seperti usia 20-an gitu. Dia tanya ke Dongyong, kamu bisa nggak bantu aku cariin tas warna ungu? Tapi ketika Dongyong mendengar suara ini, dia dengar, tapi kayak seolah-olah ini bukan suara yang keluar dari mulut gitu loh. Kayak suara yang nggak kayak biasanya. Dia merasa kayak gitu, dan waktu dia mau jawab, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara teriakan yang kencang, dan seketika itu dia juga merasa sebuah hantaman di kepalanya dari belakangnya. Wah, akhirnya dia jatuh. Nah, dia jatuh terus dia lihat ternyata ada nenek-nenek yang lagi marah-marah gitu. Oh, kayak marah ke Dongyong. Dongyong ini jadi bingung. Kok tiba-tiba dipukul? Akhirnya dia mau marah balik ke nenek itu. Neneknya bilang, oh dasar anak zaman sekarang nggak sopan kamu gini-gini. Nah dia nggak terima kan ya, tiba-tiba dipukul. Loh kenapa nenek mukul saya gini? Neneknya bales, loh kan nggak sopan kan, masa ke orang tua kayak gitu etikanya, mana sopan santun kamu digituin. Nah Dongyong sebenarnya mau marah lebih lagi, tapi teman-temannya kayak, udahlah nenek-nenek aja kok kamu hiraukan, terus nggak usah dihiraukan, nggak apa-apa, kamu ngalah, sing waras ngalah gitu. Nah akhirnya dia udah bersabar dan naik bis untuk pulang. Ternyata dia tuh naik bis yang sama dengan nenek itu. Dongyong waktu di dalam bis itu dia agak kurang happy karena pagi sampai siang sampai sore sampai malam dia tuh udah main-main, udah seneng-seneng. Tiba-tiba waktu mau pulang dipukul sama nenek-nenek. Jadi dia ngira ini nenek yang demensia ini pasti, aduh dipukul, sial lah wis. Dia kayak jadi kepikiran sehingga dia menatap jendela dengan muka cemberut gitu. Tiba-tiba nenek tadi itu datang lagi dan ngajak bicara. Dongyong itu udah ngira, waduh ini cari masalah lagi nih. Dan ketika neneknya ngomong dan dia toleh, ternyata neneknya tuh beda banget kali ini. Dia nggak marah, dia malah bilang gini, nak kamu tadi pasti kaget ya karena nenek langsung marah-marah ke kamu. Mohon dipahami ya, tapi tadi itu maksudku baik ke kamu, bukan maksud buruk. Dan nenek itu menjelaskan lebih lanjut lagi. Tadi itu nenek lihat ada makhluk yang mau nempel ke kamu, makanya nenek ini pura-pura marah biar kamu nggak ditempeli.
Soalnya kalau udah ditempeli itu bahaya banget. Nah, Dongyong itu mikir, iki ono maneh nenek yang mau ngada-ada kok, ini hantu lah apalah, ditempeli apa. Jadi dia itu udah kayak nggak ngeremes gitu loh. Tapi neneknya itu terus menjelaskan, kamu kalau misalnya udah ditempeli sama makhluk halus kayak gitu, hidupmu itu nggak bakal bisa panjang lagi. Dan sampai hari terakhir kamu itu bakal dimintai nyari ini, nyari itu, nyari ini, nyari itu. Jadi kamu nggak bisa hidup panjang lagi kalau misalnya kamu dengarkan ataupun membalas perkataan makhluk halus itu tadi. Makanya tadi nenek itu pura-pura marah biar kamu nggak ditempeli. Meskipun dibilang kayak gitu, justru Dongyong nggak happy lah. Udah dipukul ya kepalanya, dia nggak happy. Tapi neneknya sekali lagi bilang, ya tapi ini buat kebaikan kamu ya, mohon dipahami ya, sambil menepuk pundaknya Dongyong. Setelah itu, tidak lama Dongyong dan teman-temannya sampai di tujuan. Akhirnya mereka turun. Nah, teman-temannya ini kan lihat mukanya Dongyong itu udah nggak happy gitu loh. Nah, akhirnya teman-temannya datang, aduh, wis kamu lupakan aja loh, itu biasalah orang-orang tua kadang suka ngomong yang nggak bener. Masa tadi katanya apa, ada cewek muda yang mau ngajak ngomong kamu, kan nggak bener lah, mana ada tadi orang yang mau ngomong sama kamu. Di situ Dongyong itu langsung, kamu tadi nggak lihat ada cewek muda yang datang ke aku? Ah, kamu ini ada-ada aja. Tuh nenek gendeng itu nggak ada apa-apa kok tadi. Ya toh. Teman-temannya bilang, iya nggak ada kok, neneknya yang gila. Jadi memang betul yang mau ngajak ngomong Dongyong itu adalah sebuah makhluk halus, dan untungnya Dongyong itu tidak bicara. Dan ini kalau di Korea katanya makhluk halus itu suka ngajak bicara dengan cara bicara yang sedikit berbeda. Nggak kayak manusia, nggak ada emosi, suaranya juga sedikit berbeda. Dan kalau misalnya seseorang membalas, orang itu bakal kayak diduduin dan bakal diganggu selamanya katanya. Nah, polo-polo, jadi hati-hati. Kalau misalnya ada yang ngajak bicara tapi kayak bukan manusia, hati-hati daripada tolong terus. Oke, Rek. Makasih udah nonton. Sampai jumpa video berikutnya. Dan waktu itu Junsang itu pulang benar-benar malam, yaitu jam 12 malam. Lebih kerasa lebih gelap, lebih angker, kayak agak beda gitu loh atmosfernya. Tiba-tiba dia itu mendengar ada suara perempuan gitu loh. Jalan perlahan-lahan menuju pintu keluar. Duduk di dekat tembok rumahnya dan bersembunyi di situ gitu.